kembali lagi di dalam Weekly Innovation Dose. Nah, sebuah konten di mana kita akan sharing hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjadi sebuah inovasi. Kembali bersama saya, Gregory Satrio. Hari ini kita akan membahas mengenai apa 4 pilar dasar dari sebuah rekrutmen. Nah, kemarin di dalam satu seri yang terdiri dari 4 episode, kita sudah belajar apa pentingnya inovasi dan bagaimana kita bisa melakukan inovasi. Nah, masalahnya, inovasi itu sendiri nggak akan bisa berjalan atau tidak mungkin akan mencapai sebuah keberhasilan tanpa orang yang sesuai untuk menjalankan. Dan kadang orang-orang yang lama itu belum tentu bisa menjalankan sebuah inovasi. Kenapa? Butuh pemikiran baru, butuh orang-orang baru untuk mencoba sesuatu yang benar-benar baru. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mendapatkan orang-orang yang terbaik untuk melanjutkan proses inovasi kita? Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi dalam 4 pilar rekrutmen, di mana secara general kita akan bahas konsepnya, lalu kita akan berikan juga tips-tips praktis ya, bagaimana cara kita mendapatkan kandidat-kandidat terbaik untuk melakukan sebuah inovasi. Nah, dari 4 pilar, kita akan mulai dari pilar yang paling sederhana, yang paling fundamental tapi seringkali disepelekan, yaitu adalah pilar planning. Nah, kenapa planning itu penting? Karena pada dasarnya semua itu berawal dari planning. Tanpa planning yang matang, kita nggak akan bisa jalan. If you fail to plan, then you are planning to fail. Jadi, planning adalah salah satu fondasi yang paling kuat di dalam sebuah rekrutmen. Kenapa? Di dalam planning ini sendiri akan menjadi sebuah yang namanya dasar. Nah, akan menjadi dasar atau basic. Jadi di sini adalah hal yang penting. Karena dari sinilah pijakan kita untuk ke langkah-langkah berikutnya. Nah, di mana untuk memiliki dasar yang kuat ini kita harus lihat dulu. Kebutuhan kita untuk rekrutmen ini apa sih? Kebutuhan kita untuk berinovasi itu kemana? Maka kita akan lakukan 3 analisa. Nah, analisa yang pertama adalah analisa organisasi. Secara garis besar, organisasi kita atau perusahaan kita itu butuh apa sih? Nah, jadi kita mesti tahu. Yang pertama adalah visinya apa? Visinya apa sih? Visinya mau kemana? Apa yang diharapkan dari orang ini? Harapannya dengan adanya orang ini, perusahaan bisa melakukan apa? Atau organisasi bisa melakukan apa? Kita lihat visi besarnya apa. Nah, tanpa visi yang jelas, kita juga akan bingung. Karena begini, di dalam merekrut, kita akan melihat banyak profil-profil kandidat, banyak kompetensi-kompetensi yang dalam tanda kutip akan menggiurkan. Tapi kita nggak tahu. Nah, yang sebaiknya kita ambil yang mana? Yang pertama kita harus cocok dulu dengan yang namanya visi. Di mana visi nanti itu kita akan sambungkan ketika nanti bicara soal reputasi, dan nanti kita akan masuk ke dalam profiling. Jadi visi itu amat sangat penting, karena rentetannya cukup panjang. Nah, oke, setelah kita bicara visi, orangnya sudah sesuai atau belum? Paling nggak kita harus tahu dulu. Harus sesuai seperti apa. Nah, lalu kita akan bicara soal misi atau strategi. Nah, ketika kita sudah tahu visinya apa, sekarang bagaimana cara kita melangkah ke sana? Bagaimana cara kita ingin mencapai tujuan itu? Kalau strategi ini nggak jelas, kita nggak akan tahu kompetensi dasarnya harus apa, orang ini harus bisa melakukan apa tanpa lihat visi atau strateginya. Sama kayak kita mau melakukan digitalisasi. Oke, digitalisasi yang seperti apa? Apakah mencangkokkan budaya berpemikiran digital atau benar-benar sudah bagaimana caranya kita mendesain infrastruktur digital? Nah, kalau kita ingin memberikan sebuah cangkok kultur, nah kita harus ambil orang yang paling tidak sudah terbiasa dengan yang namanya Google Drive, Google Doc. Kita harus bisa hire orang dengan kompetensi-kompetensi yang paling tidak sudah tidak lagi buta secara digital. Dan maka di sini akan menentukan kemampuan teknis, ya, kemampuan teknis yang ingin diberikan apa. Nah, dan yang terakhir ini kadang-kadang orang lupa nih. Nah, analisa organisasi di sini adalah posisi di struktur organisasinya. Nah, setelah dari sini kita akan turunkan. Dari visi misinya harus bisa apa, lalu cocoknya bekerja di bawah siapa. Nah, ini menentukan. Karena kita harus
akan masukkan di mana nanti dalam analisa pekerjaan dan analisa individual, posisinya akan menentukan dia akan bekerja dengan siapa dan style apa yang diharapkan orang di posisi ini. Tapi kalau kita bicara soal 2 sebelumnya, itu akan berkaitan dengan tahap-tahap setelahnya. Nah, kembali kita sudah analisa posisinya, kita sudah tahu dia akan bekerja dengan siapa, kira-kira orangnya seperti apa, pemilihannya kita juga harus masukkan. Sekarang kita coba lihat pekerjaan nanti seperti apa. Nah, jadi analisa tugas atau pekerjaan itu kita harus tahu yang namanya job desk-nya dulu. Nah, coba kita masukkan. Job desk-nya harus seperti apa? Dalam job desk ini kita harus masukkan 3 hal. Paling tidak, yang pertama adalah aktivitas kuncinya apa? Ya, aktivitas pertama yang harus dikerjakan, lalu aktivitas supportingnya, lalu kegiatan-kegiatan yang menyertai aktivitas support ini tadi. Aktivitas kunci, contohnya membuat laporan, membuat presentasi, membuat coding, atau membuat software, itu aktivitas kunci. Aktivitas supporting itu apa? Aktivitas supporting sendiri adalah bagaimana coding itu bisa terbentuk. Satu, melakukan konsultasi, berkoordinasi, melakukan rapat, mensosialisasikan. Itu aktivitas supporting. Dan yang terakhir adalah aktivitas tambahan. Aktivitas tambahan ini apa? Aktivitas tambahan adalah aktivitas yang untuk mensupport hal-hal di atas tadi. Atau hal-hal tidak terlalu memberikan dampak maksimal, tetapi penting untuk dilakukan demi pencatatan maupun kelangsungan dari proyeknya. Nah, itu aktivitas support. Nah, setelah kita tahu job desk-nya, kita harus hitung workload-nya seperti apa. Nah, workload-nya bagaimana? Nah, ketika kita bicara workload atau beban kerja, kita bukan hanya melihat seberapa banyak aktivitas itu yang akan dikerjakan, tetapi kita juga harus lihat effort-nya biasanya terrefleksi dalam jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan dan juga material, equipment, atau perlengkapan yang harus dibutuhkan, yang harus disediakan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Maka kita masukkan namanya workload. Nah, contoh kita coding atau kita bikin laporan. Nah, itu kan beda. Mungkin sama-sama butuh laptop, cuman waktunya berapa lama. Nah, ini yang membedakan. Jadi workload-nya bisa tinggi, rendah, atau ringan. Nah, itu kita yang akan tentukan sendiri, dan biasanya ini tolong didiskusikan dengan tim yang terkait atau tim dengan divisi yang saling berterikat. Nah, karena di sini juga akan muncul tuntutan-tuntutan dari pekerjaan yang terkait apa. Maka tolong didiskusikan bukan hanya dengan divisi yang terlibat langsung, tetapi divisi-divisi yang memberikan support maupun yang diberikan support. Nah, ini bisa didiskusikan, teman-teman sekalian. Nah, terakhir sebenarnya ini turunannya aja. Nah, analisa tugas atau pekerjaan, kita bicara soal equipment. Equipment atau tools. Nah, ini nanti dari workload, equipment, dan tools, ini nanti akan mengakar. Nah, teman-teman sudah bisa melihat kan, bahwa di step awal saja itu sudah banyak yang mengikuti. Nah, sudah mengakar kemana-mana nih dampaknya. Maka kalau planningnya nggak pas, maka kandidat yang kita dapat atau orang yang kita dapat juga nggak akan pas. Jadi ini tolong bisa diteliti dulu, diperhatikan. Nah, biasanya dari sini kalau job desk, workload, dan equipment tools ini terrefleksi dalam apa yang disebut sebagai KPI. Nah, dari KPI ini nanti akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan yang terakhir, dari planning kita akan lakukan analisa individual. Dari sini semua kita bisa turunkan orang seperti apa sih yang kita butuhkan. Nah, di sini nanti keluarnya adalah job spec. Ada job spec dan job requirement. Ada dua ini. Job spec adalah bagaimana atau orang harus memiliki kemampuan teknis apa, sedangkan kalau job requirement adalah orang harus bisa melakukan soft skill apa. Nah, sederhananya di situ. Ketika kita bicara job spec, kita bicara soal kriteria skill atau hard technical skills ya, technical skills yang dia punya supaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di atas. Lalu yang terakhir adalah job requirement. Job requirement ini orang ini harus bisa berkomunikasi dengan baik, harus bisa berkoordinasi, harus bisa bekerja di luar jam kerja, atau mungkin memiliki sikap kerja yang fleksibel, ya macam-macam. Ini adalah job requirement.
Bedanya di sana. Nah, ini dia dari part 1. Kalau planningnya sudah benar, dasarnya sudah benar, maka insya Allah ya, kalau lanjut ke tahap-tahap berikutnya akan jauh lebih mudah dan lebih gampang karena pijakannya sudah jelas. Kita mau melangkah kemana, orang yang mau didapat seperti apa. Maka di sini nanti kita akan masuk ke dalam pooling. Bagaimana cara kita mencari orang-orang yang sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Dan nanti hasil dari kita pooling akan membantu kita untuk membuat yang namanya seleksi. Seperti itu. Dan juga job spec dan job requirement ini akan nanti secara langsung akan bergerak ke sini, screening. Nah, akan masuk screening lagi. Kita akan cek ini, listnya apa. Checklist kandidat. Oke, jadi inilah tahap awal yang dampaknya sampai ke ujung akhir. Jadi jangan sampai di awal ini kita lalai atau kita kurang bisa melihat apa kebutuhannya atau ada yang terlewat. Nah, jangan sampai. Ya kawan-kawan, berikut adalah tahap-tahap dasar dalam melakukan planning untuk proses rekrutmen. Nah, untuk tahap selanjutnya bagaimana? Kita akan bahas lebih dalam lagi di upload berikutnya dalam program Weekly Innovation Dose. Stay tune.